Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Dengan harapan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berdoa dan berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan dilimpahkan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 30 Maret tahun 2025, kebenaran firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan akan mengangkat judul Kuasa Darah Yesus. Nas firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-24, yang berkata demikian. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa. Jelikan mata rohani kami, singkapkan yang terselubung, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini hati kami bersiap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, saudara tentu sering mendengar istilah atau sebutan darah Yesus. Sebagaimana judul khotbah kita kali ini, Kuasa Darah Yesus, maka saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa darah Yesus tidak semata seperti kebanyakan yang sering digunakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu latah gitu ya. Kalau mereka kaget, mereka kan biasanya berkata darah Yesus. Kalau mereka mendengarkan sesuatu kabar berita yang mengagetkan atau mengejutkan, mereka akan dengan otomatis ya berkata darah Yesus. Saya tidak ingin mengajak saudara sekedar kepada kebiasaan-kebiasaan ya. Menjadi orang percaya, jangan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan bahkan menyebut darah Yesus tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Saudara ya. Nas firman Tuhan kali ini berkata dengan jelas ya. Dan ia, dalam hal ini Yesus, berkata kepada mereka, kepada pendengarnya, kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah biasanya, nas-nas atau ayat-ayat firman Tuhan yang berkenaan dengan darah Yesus itu dibacakan setiap kali sebelum melaksanakan prosesi atau ritual perjamuan kudus ya. Jadi darah Yesus itu dilambangkan dengan anggur yang diminum, saudara ya. Di mana Yesus sendiri berkata perjamuan kudus ya, meminum anggur itu menggambarkan sebuah peringatan akan darahnya yang sudah tertumpah. Mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di mana darahnya itu tercurah bagi setiap kita. Dan darah ini adalah darah perjanjian. Saudaraku, darah perjanjian itu berbicara lebih kuat daripada sekedar janji, saudara ya. Alkitab kita dengan jelas menyatakan bahwa pengampunan dosa itu hampir selalu ditandai dengan pencurahan atau pencipratan darah.
beberapa lambang di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Tanakh Ibrani dengan jelas menggambarkan prosesi korban penebusan salah, korban penghapusan dosa selalu digambarkan dengan pencurahan darah atau pencipratan darah. Berhubung ini bulan Maret ya, akhir Maret, dan kita mendekati bulan April, di mana bulan April biasanya orang-orang Kristen akan menyambut yang namanya satu hari besar atau hari perayaan Kristiani dan juga Yahudi, yakni Paskah. Nah bedanya, Paskah orang Kristen merayakan Paskah memperingati akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sementara Pesak atau Paskahnya Yahudi itu memperingati keluarnya atau dibebaskannya bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan Firaun. Nah, ada satu tulah terakhir, yakni kematian anak sulung, di mana Tuhan memerintahkan melalui Musa bahwa bangsa Israel harus melakukan sesuatu, yakni menyembelih anak domba, lalu darah anak domba itu disapukan di atas tiang pintu dan di ambang pintu ya. Kalau bentuknya itu seperti vertikal dan horizontal ya. Di kisi-kisi pintu ya, di tiang dan di atas ambang pintu. Jadi di atas secara vertikal dan ke bawah secara horizontal, hampir seperti lambang salib ya. Kalau dicocokologikan saudaraku ya. Tetapi kita fokus dulu lah. Setiap rumah orang Israel wajib disapukan dengan darah anak domba yang disembelih itu pada hari raya Paskah. Jadi disapukan di tiang dan di atas ambang pintu, sehingga ketika malaikat Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah yang disapukan itu, maka tidak akan ada kematian anak sulung. Sementara di rumah-rumah orang Mesir, di mana tidak terdapat darah, ada kematian di dalamnya. Ini adalah sebuah gambaran yang indah karena itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kematian Yesus itu tepat sebelum atau beberapa waktu, beberapa jam saja, mungkin satu atau 2 jam saja sebelum hari raya Paskah. Ya, jadi simbolisasi kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah penggenapan daripada Paskah Yahudi. Bagaimana darah Yesus tertumpah di atas kayu salib, dan darah ini adalah darah perjanjian. Darah ini berkuasa. Iya. Tetapi jangan sekedar ikut-ikutan gaya-gaya karismatik lama yang berkenaan dengan pelayanan pelepasan yang berhubungan dengan okultisme setan dan sebagainya. Bukannya salah ya, benar. Tapi saya nggak ingin fokus ke hal yang seperti itu dulu. Saya ingin fokus kepada makna hakiki daripada darah itu. Ketika darah itu tertumpah, maka secara rohani kehidupan kita tuh seperti itu. Disapukan, dioles oleh darah itu. Sehingga kematian yang kedua tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Kematian kedua adalah kematian yang kekal. Kematian yang pertama adalah kematian secara jasmani. Ketika setiap kita yang di dunia ini lahir secara rohani pasti akan mengalami kematian yang pertama, yakni mati secara lahir secara jasmani maksud saya. Setiap orang di dunia ini lahir secara jasmani sehingga dia akan mengalami kematian yang pertama, yakni meninggal atau mati secara jasmani juga. Namun ada kematian yang kedua, yakni kematian yang kekal. Kematian yang selamanya di dalam api neraka, di dalam Hades, saudara ya. Bahkan sampai di dalam lautan api tentunya. Saya tidak ingin berusaha menakut-nakuti saudara bahwa, tetapi ini sebuah fakta ya. Sebenarnya manusia itu sebelum ia mati, kita semua ini sudah mati. Secara lahiriah kita hidup, tetapi kita mati. Bagi kita yang di luar Kristus, kematian itu adalah keterpisahan kita dengan Tuhan.
Keterpisahan manusia dengan Tuhan membuat ia mati secara rohani. Sehingga kehidupan manusia hanya mutlak memuaskan hawa nafsu dan keinginan-keinginannya semata. Maka manusia hidup di dunia ini jelas mengejar obsesi, ambisi, hasrat keinginannya, semua yang berkenaan dengan menyenangkan dagingnya atau manusia lahiriahnya. Mana ada kita mau menyenangkan Tuhan? Semua yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hasrat jiwa kita yang terdalam semata. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa darah Yesus itu apa saja? Kalau kita melihat ayat firman Tuhan ya, ini kan dari Markus ya. Kalau dalam Matius 26 ayat 28 yang kurang lebih sama isinya, itu berkata begini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kuasa darah Yesus yang pertama itu adalah mengampuni dosa. Saudara, dosa setiap kita yang kita akui di hadapan Tuhan. Saudara harus percaya dengan iman, karena firman-Nya berkata seperti ini, dosamu sudah diampuni. Jadi bagaimana mekanismenya? Kehidupan kita orang Kristen atau orang percaya yang percaya kepada Yesus itu kan ditebus oleh Yesus. Ditebus itu artinya dibeli. Saudara yang tadinya hamba dosa, kepunyaan dosa, dan hidup saudara hanyalah memuaskan hawa nafsu saudara dan melakukan dosa terus-menerus sepanjang hidup saudara. Tapi ketika saudara ditebus, dibeli oleh Yesus dengan darahnya, saudara diselamatkan. Saudara menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Tapi saudara patut mengingat bahwa karena manusia lahiriah saudara dilahirkan dari darah dan daging, saudara tetap membawa tabiat dosa itu di dalam darah dan daging saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, ia merasa merana karena ia masih tinggal di dalam kemah ini. Kemah itu berbicara tubuhnya yang penuh dengan hawa nafsu, keinginan. Selama kita masih hidup tinggal dalam daging ini, maka hasrat-hasrat kita untuk jatuh dalam dosa, berbuat dosa itu masih ada, saudaraku. Itu sebabnya kenapa Yesus memerintahkan setiap orang percaya agar memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah diampuni dosanya, ya kita disucikan. Namun apakah kita bisa jatuh lagi dalam dosa? Saya katakan masih ada kemungkinan. Bahkan masih besar kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Hanya saja keindahannya ialah ketika kita jatuh dalam dosa dan ketika kita mengakui dosa itu di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, maka darahnya kembali menyucikan hidup kita. Kedengarannya atau kelihatannya enak ya. Orang Kristen kok enak banget. Kalau berbuat dosa, tinggal mengakui maka diampuni. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Tetapi ada satu yang harus saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara. Progresnya orang Kristen itu, kemajuannya ialah ia hari demi hari akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Katakanlah saya dulunya anaknya baik, tetapi saya menyimpan ada dosa-dosa dan kenajisan-kenajisan yang tidak diketahui oleh orang. Saya punya dosa-dosa yang buruk, saudaraku ya, yang tidak ada orang yang tahu, cuma saya dan Tuhan yang tahu. Saya pikir dosa ini begitu hobi saya lakukan. Saya menyukai dosa dan kenajisan ini. Saya menyadari ketika saya jatuh dalam dosa, saya merasa bersalah. Karena Roh Kudus menginsafkan saya, mengingatkan saya akan dosa dan pelanggaran sehingga saya bertobat. Saya mengakui dosa, saya diampuni. Tetapi beberapa waktu kemudian, saya terkadang jatuh lagi dalam dosa yang sama. Namun Roh Kudus kembali mendorong saya untuk memohon pengampunan. Saya diampuni lagi. Setelah berlalu beberapa tahun, saudara tahu nggak? Dosa yang tadinya favorit, yang saya sukai untuk saya lakukan,
perlahan-lahan sudah mulai tidak saya sukai lagi. Saya sudah mulai merasa jijik dengan dosa itu. Kalau dulu ada kesempatan, langsung kita gas, kita lakukan dosa-dosa yang begitu menyukakan hati dan menyukakan daging ini. Tapi lama-kelamaan setelah berjalannya waktu, kita melekat dengan Tuhan, kita mulai merasakan bahwa dosa ini menyakiti hati Tuhan. Lama-kelamaan kita sudah tidak punya selera lagi dengan dosa ini. Nah, itu namanya progres. Tuhan mengampuni dosa, tetapi menjadi orang percaya juga tidak boleh istilahnya tuh tenggelam di dalam dosa itu. Saya banyak melihat bahwa kejatuhan orang ialah ketika mereka sudah kadung atau terlanjur merasa bersalah dengan dosa mereka dan mereka tidak mampu untuk bangkit dan mengakui dosa mereka. Kebanyakan orang seperti itu sih. Sampai pada titik mereka merasa bahwa sah-sah saja berbuat dosa, tidak apa-apa. Tuhan mengerti. Mereka tidak lagi memandang bahwa dosa itu kesalahan. Mereka tetap merasa bahwa Tuhan baik. Padahal saudara harus tetap mengakui dosa dan meninggalkannya. Itu perintah Tuhan memang. Disinilah peranan dari menyangkal diri dan memikul salib itu. Kalau saudara sadar saudara punya titik lemah, maka jangan didekatin. Kalau saudara tahu bahwa saudara punya kelemahan di mana kecenderungannya saudara bakal jatuh dalam dosa ketika saudara nongkrong sama orang-orang yang hidup dalam pesta pora dan kemabukan, maka saudara tinggalkan pergaulan itu. Karena Alkitab sendiri berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Satu masalah kita ialah kita begitu sulit meninggalkan cara hidup kita yang lama, pergaulan kita yang buruk. Makanya kita tetap terus-menerus hidup dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kuasa darah Yesus yang tertumpah itu menyucikan atau mengampuni dosa kita. Saudara ya. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yang kedua, kuasa dari darah Yesus ialah kuasa kebangkitan. Ya, kuasa kebangkitan. Di sini Yesus menggunakan kata yang mungkin kedengarannya secara harafiah sulit diterima ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, sebenarnya kalau kita membaca ayat ini lepas dari konteks, kita akan bingung. Tapi sekali lagi, orang percaya, orang Kristen itu adalah umat konteks ya, umat kontekstual. Jadi jangan pernah membaca ayat Alkitab cuma sepotong-sepotong, comot satu ayat, dan saudara kehilangan maknanya. Karena penjelasannya itu memang harus dilihat pada satu konteks ayat. Karena demikianlah kitab suci kita ditulis. Ya, satu paragraf, satu perikop, satu nas bagian firman Tuhan itu tidak boleh lepas satu sebelum dan sesudahnya. Maka kita akan bisa memahami bahwa makna dari barang siapa makan dagingku dan minum darahku itu berkenaan dengan tubuh dan darah Yesus. Pada waktu itu dia sedang berbicara mengenai roti hidup. Jadi pada waktu Yesus berbicara ini tentang makan dagingku dan minum darahku, ia sedang melakukan, ia pasca melakukan mujizat. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Dimana karena melihat mujizat itu, orang takjub dengan Tuhan. Mereka berbondong-bondong mengikuti dia karena ingin melihat mujizat-mujizat dan keajaiban yang Yesus lakukan. Termasuk mereka ingin menikmati roti itu. Nah, ketika mereka fokus hanya kepada roti secara jasmani, secara lahiriah, Yesus ingin menunjukkan kepada pendengar-pendengarnya, kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu mendengarkan khotbahnya dan mengikuti dia kemana-mana. Dia mengatakan satu ucapan yang keras dan tegas.
Kalian cuma datang untuk mencari roti. Masalah kalian itu bukan soal perut, itu intinya. Masalah kalian tuh bukan masalah cuma roti saja. Roti secara lahiriah dan mengenyangkan perut, bukan. Masalah kalian ialah kalian tidak mendapat persekutuan di dalam aku. Itu. Ketika Yesus bicara masalah dagingku dan darahku, ia bicara soal persekutuan. Saudara mungkin akan lebih bisa menerima gambarannya ketika yang digunakan Yesus adalah aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ini masalah persekutuan, melekat atau menjadi satu dengan Kristus. Ini pesannya saudaraku ya. Jadi ketika kita menikmati roti hidup ini, Yesus adalah roti hidup. Bukan dengan secara harafiah kita memakan daging Yesus seperti zombie seperti itu, atau meminum darahnya seperti kanibal seperti itu. Enggak. Dia sedang berbicara sesuatu yang simbolik, sesuatu yang kontekstual, berbicara mengenai persekutuan. Aku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Hal ini akan bisa kita pahami ketika kita memahami konsep yang namanya transfusi darah ya. Ini juga adalah satu hal yang indah ya di dalam kehidupan atau dunia medis. Saya kebetulan pernah beberapa kali menjadi seorang donor darah, penyumbang darah gitu ya. Karena golongan darah saya lumayan ya, tidak seumum golongan darah O seperti itu ya. Saya punya golongan darah B di mana beberapa orang sangat sulit mendapatkannya. Khususnya di kota kami gitu ya, jarang-jarang ya. Jadi untuk beberapa orang ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami kecelakaan. Memang beberapa di antaranya adalah keluarga dan sahabat ya. Jadi mereka butuh transfusi darah, butuh donor darah. Akhirnya saya mendonorkan darah saya, dan inilah keindahannya. Ternyata darah yang kita sumbangkan itu tetap hidup ya. Ketika masuk ke dalam tubuh orang lain itu bisa menyatu. Nah, saya percaya itulah secara rohani yang terjadi. Ketika darah Yesus tertumpah, maka darah itu mengalir dalam darah kita, dalam hidup kita. Walaupun darah itu tertumpah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, tetapi secara iman kita percaya. Ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan darahnya sudah tercurah bagi kita untuk mengampuni dosa kita, menyucikan kita, membenarkan kita, maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Ada darah Kristus, ada persekutuan terjadi. Di dalam darahku mengalir darah Yesus. Karena aku adalah anaknya. Aku adalah anak Tuhan. Persekutuan itu terjadi dari dalam diri kita. Kalau dulu orang-orang mengikuti Tuhan karena Tuhan itu berada di luar. Tuhan memberikan hukum dan perintahnya. Dan semua orang berusaha untuk menaatinya dengan kekuatan darah dan daging, dan mereka tidak mampu. Kenapa? Karena darah dan daging mereka menyukai dosa. Tapi kalau Kristus tinggal di dalam hidup kita, darahnya mengalir dalam hidup kita, maka kita merasakan di dalam diri kita ada satu kesukaan untuk menyenangkan Tuhan. Ada satu kesukaan untuk memuliakan Tuhan. Ada satu kesukaan untuk mengikuti firman Tuhan. Walaupun daging kita tetap memberontak, tetap melawan, tetapi keinginan atau kehendak roh kita rindu untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keindahan daripada kuasa darah Yesus ini terlalu banyak ya saudaraku ya. Terlalu banyak. Tetapi poin yang saya tahu ialah darah itu, kuasa darah Yesus mengampuni dosa, menyucikan kita ya, membersihkan kita secara rohani, kemudian menghidupkan kita karena kita tadinya mati. Darah itu kan kalau secara transfusi tadi kan membangkitkan kita, menghidupkan kita ya, memberikan kita peluang hidup seperti itu. Kemudian dijanjikan bahwa kita akan memiliki hidup kekal di mana kita akan dibangkitkan. Ya, terlalu banyak kuasa darah itu, belum lagi bicara soal darah perjanjian. Darah perjanjian itu artinya apa? Hampir selalu ya. Kalau di dalam kehidupan
orang-orang di masa lalu yang kuno-kuno itu, hampir selalu apapun itu ditahbiskan atau disegel dengan yang namanya darah. Darah itu bicara perjanjian. Ya, perjanjian yang kekal. Bahwa keselamatan itu hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus. Itu perjanjian yang kuat sekali, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jangan cuma latah berkata darah Yesus, tapi biarlah kita memahami maknanya. Ya. Jadi iblis takut kepada kita bukan karena kita cuma sekedar ngomong darah Yesus, tapi darah Yesus itu betul-betul mengalir dalam hidup kita. Mengalir di dalam aliran darah kita. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka iblis pun takluk kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melimpahkan kasih-Mu, darah-Mu sudah tertumpah. Bukti cinta kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kau rela mati di atas kayu salib, dan darah perjanjian itu menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan tidak akan pernah bisa direbut oleh iblis. Engkau berjanji bahwa Engkau akan membangkitkan kami pada hari penghakiman nanti. Kami akan beroleh hidup yang kekal oleh janji kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.